Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sungguh suatu waktu yang luar biasa. Kita boleh berkumpul kembali, kita boleh dalam satu keluarga masing-masing, di rumah masing-masing untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk bersama-sama memimpin dalam ibadah kita pagi hari ini. Satu pujian kita angkat untuk itu. Berikanku
Bersyukur Bapa pagi hari ini. Sungguh ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Mari Bapa hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi hari ini Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami. Mengurapi kami, memberikan kelancaran pada ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Hari yang terbaik Tuhan sudah berikan pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan sembah Dia dengan sukacita yang luar biasa. Menyatakan, haleluya,
bagi Tuhan selamanya. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini, tiba saatnya kita akan melakukan persembahan, mengembalikan bagian berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap hidup kita. Kita akan iringi dengan satu pujian, berkat anak cucu. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin pagi hari ini, apapun yang akan kita dengarkan, itu Tuhan, suara Tuhan sendiri yang berbicara melalui hambanya. Dan kita siap mendengarkan. Satu pujian akan mengantar kita kepada firman Tuhan.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, lihatkan kamu hingga dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan kamu hingga dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, kita akan menjadi hanya dekat Allahku. Bila setiap hati pada saat pagi hari kita akan mendekat pada kasih hatiku. Disitulah kita akan mendapatkan ketenangan dan perlindungan
Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu. Jikalau pagi hari ini kami dapat menikmati hadirat-Mu, kami boleh memuji, menyembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dipuji di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami naikkan, kiranya pujian, penyembahan kami boleh sampai ke hadirat-Mu dan menyukakan dan berkenan atas Engkau. Terima kasih Tuhan, bentar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan untuk kehidupan anak-anak-Mu lebih lanjut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dan pemirsa di rumah. Pada pagi hari ini kita akan beribadah di rumah karena memang situasinya yang tidak memungkinkan kita berkumpul. Itu sebabnya pagi hari ini akan kami sampaikan tentang bagaimana kuasa Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya, di mana setelah 10 hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan, maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Itu sebabnya pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan tentang bagaimana peran Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Yang pertama, ya ada 4 hal yang perlu kami sampaikan bagaimana peran Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya di akhir zaman, di mana Yesus akan datang untuk kedua kali. Yang pertama akan saya sampaikan tentang bagaimana Roh Kudus di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang pertama, Bapak sekalian, saudara dikasihi Tuhan, bahwa peran Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya, yang pertama, bahwa Roh Kudus itu yang sudah dicurahkan terkenal dengan hari Pentakosta, maka Roh Kudus itu menuntun kita di dalam kebenaran. Inilah peran yang pertama yang sangat vital bagi kehidupan orang-orang akhir zaman. Tuhan menghendaki bahwa akhir zaman Tuhan akan mengangkat hanya orang-orang benar. Sebab dikatakan bahwa tiba saatnya dan sudah datang bahwa setiap orang yang menyembah Tuhan, maka dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itulah yang diambil, yang diperhatikan, yang disukai oleh Tuhan. Sebab setiap kita yang ada, yang sudah menerima, sudah mengimani bahwa Roh Kudus itu turun atas kehidupan kita, maka dia menuntun kita dalam kehidupan hari lepas hari, hidup di dalam kebenaran. Sebab setiap orang yang tidak hidup dalam kebenaran, maka sia-sialah Roh Kudus itu turun atas setiap kehidupan kita. Sehingga hari lepas hari kita harus dibentuk, harus diperbarui terus oleh Roh Kudus, supaya kita ini berjalan dan hidup dalam kebenaran. Sebab jika tidak demikian, maka sia-sialah hidup kita, sia-sialah Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Dan bahwa kebenaran inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki setiap orang percaya, siapapun mereka, harus hidup dalam kebenaran. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab pada akhir zaman banyak para
pendusta, para pembunuh, para penista, dan mereka tidak hidup di dalam kebenaran seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan lewat pencurahannya di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus-Nya. Yang pertama, bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Sebab jelas dikatakan di sini di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 ya. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya dicurahkannya Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya, supaya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran harus tercermin dalam kehidupan orang-orang percaya pada akhir zaman ini. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita belajar terus supaya kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran, supaya Yesus datang kita ini boleh menikmati pengangkatan bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Yang kedua adalah peran Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Dikatakan di sini di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 jelas di sini dikatakan, dan kalau Ia datang, yaitu Roh, itu Roh Kudus, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yang kedua, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu menginsapkan, menyadarkan orang-orang akan dosa. Ya, jelas dikatakan bahwa Dia akan menginsapkan, menyadarkan di dalam kehidupan ini, kehidupan di dunia ini. Ia akan menginsapkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa Roh Kudus menyadarkan kehidupan kita akan dosa. Untuk apa? Untuk berjalan dan masuk di dalam kebenaran Allah. Karena saat ini banyak orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sebetulnya sudah berbuat dosa terhadap Allah. Bagaimana kita berbuat dosa tapi tidak menyadarinya? Saat kita ini tidak beribadah kepada Tuhan, itu adalah suatu dosa yang besar. Sebab Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu beribadah kepada Dia. Orang yang tidak sadar akan dosanya saat dia melakukan sesuatu penyembahan-penyembahan yang sebetulnya tidak terasa bahwa itu sudah berbuat dosa. Orang yang mengagung-agungkan sesuatu selain Allah itu adalah sudah berbuat dosa. Itu sebabnya firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu menyadarkan manusia akan dosa, menginsapkan manusia akan dosa. Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa ia sudah melakukan dosa saat mereka mengagungkan apa yang dibangga-banggakan di dalam kehidupan ini. Apa toh yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Kekayaan, harta duniawi, atau kepandaian, atau pangkat,
atau apapun, kalau itu bukan Allah yang kita sembah, yang kita agungkan, adalah dosa. Maka dikatakan jangan ada ilah lain di dunia ini, di dalam kehidupanmu. Ya. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia. Kalau kita menyebut Allah dengan sia-sia, itu sudah merupakan dosa. Dan kita harus sadar akan hal itu, supaya Roh Kudus benar-benar berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga adalah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah manfaat, inilah karya Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-31 dikatakan dengan jelas, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu menghibur kita, menolong kita, menghibur saat kita ini mengalami banyak kesusahan. Bagaimana kita tidak susah hidup zaman ini? Kalau Wahyu berkata bahwa orang berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, sebab mereka sudah terlepas dari kesusahan, lepas dari beban-beban kehidupannya. Tetapi saat kita ini percaya karya Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menghibur kita dalam saat kita ini mengalami kesusahan. Selama manusia itu masih hidup, kesusahan itu pasti ada dalam kehidupannya. Tidak mungkin orang hidup senang terus. Pasti suatu saat dia akan mengalami kesusahan. Entah ditinggal pergi anaknya, suaminya, istrinya, orang tuanya, dia akan mengalami kesusahan. Itu sebabnya karya Roh Kudus kalau nyata dalam kehidupanmu, maka apa yang sudah meninggalkan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Itulah penghiburan yang kekal. Penghiburan manusia tidak kekal seperti penghiburan Roh Kudus bagi kita. Saat kita dihibur oleh seseorang, oleh pelawak, oleh sinetron, oleh lagu-lagu pop, itu kesenangan kita sementara, hiburan kita sementara, tetapi penghiburan Roh Kudus itu kekal selama-lamanya. Bahkan menolong kita, jadi oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong setiap kehidupan orang-orang percaya. Dalam kesusahan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap pencobaan, kita perlu pertolongan. Kita tidak memiliki kuasa apapun. Kita ini manusia, kita ini debu, kata pemazmur. Kita ini hanya debu, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi saat Roh Kudus turun atas kita, maka dialah yang akan menolong, artinya memberikan kekuatan bagi engkau untuk engkau dapat mengatasi setiap persoalan yang datang menimpa dalam kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya pagi hari ini bahwa Roh Kuduslah yang menolong setiap kita di dalam mengalami kesulitan dan menghibur kita dalam saat kita mengalami kesedihan, kesusahan. Itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang terakhir, Roma pasal yang ke-8 dikatakan jelas di sini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, jelas dikatakan
bahwa roh itu membantu kita dalam kelemahan. Kemudian katakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang terakhir, yang keempat, bahwa roh itu membantu kita dalam kelemahan, ya. Membantu kita dalam kelemahan. Tidak ada orang yang kuat, ya. Kuat harus sempurna, kuat jasmani dan kuat rohani. Kadang-kadang orang hanya kuat secara jasmani, ya, seperti Simpson, kuat secara jasmani, tapi akhirnya tanpa disertai kuat dalam roh. Tragis akhir dari kehidupan Simpson. Tetapi saat kita kuat dalam tubuh jasmani dan roh, maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan. Saat kita menghadapi kelemahan, katakan, Tuhan, aku tidak mampu, aku sudah tidak sanggup untuk memikul beban yang sangat berat yang saat ini sedang berlangsung. Saat ini sedang berlangsung kehidupan yang sangat berat, maka Roh Kudus akan membantu engkau di dalam kelemahanmu. Dan katakan, bagaimana seharusnya kita ini berdoa, tetapi Roh sendiri akan berdoa untuk kita kepada Allah. Karena begitu beratnya beban kehidupan sehingga kita tidak sanggup lagi untuk menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan, karena terlalu banyak, terlalu berat beban-beban kita. Tetapi Roh sendiri yang akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Allah mengetahui maksud dari roh itu, bagaimana keluhan-keluhan roh yang muncul dari dalam kehidupan kita, karena kita tidak berdoa terucapkan, karena tidak mampu, karena terlalu berat beban-beban yang ada dalam kehidupan kita. Maka roh itu yang menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani kita, mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang keempat, bagaimana Roh Kudus ini berdoa kepada Allah. Dan Roh Kudus adalah Allah sendiri. Sampai kita tidak dapat berkata-kata karena terlalu beratnya beban kehidupan kita. Tetapi kita yakin bahwa Roh Kudus yang sudah berdoa kepada Allah sendiri, supaya mengetahui bahwa doa kita dengan hati nurani kita, Tuhan tahu seberapa berat beban kehidupanmu, kehidupan kita. Itulah Roh Kudus yang akan menolong kita, akan berdoa untuk kita, sehingga keluhan-keluhan yang tidak terucapkan tetapi terucap dari hati nurani kita. Sebabnya pagi hari ini, biar karya Roh Kudus semakin nyata dalam kehidupan orang-orang percaya, saudara dan saya, yang terus karya Roh Kudus boleh nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita terus dituntun hari lepas hari di dalam perjalanan hidup kita ini, di dalam kebenaran. Kemudian menginsapkan kita, menyadarkan kita apabila kita ini masih tidak berjalan dalam kebenaran, berjalan tidak sesuai dengan kehendak Kristus, bahkan semakin hari kita semakin jauh kepada Kristus karena tidak berdoa, karena tidak beribadah, beribadah di rumah, kesempatan kita tidak beribadah, mungkin pendetamu tidak tahu, tetapi Tuhan itu tahu seberapa kamu
mengasihi Allah, seberapa kamu berdoa, seberapa kamu cinta Allah dengan ibadah-ibadah walaupun di rumah. Dan Roh Kudus menghibur, menolong kita dalam segala kesulitan, menghibur kita dalam segala kesusahan, kesedihan. Penghiburan yang sejati hanya ada di dalam Kristus dan Roh Kudus, dan mengajari kita untuk berdoa kepada Allah. Itulah 4 hal yang perlu kami sampaikan supaya setiap orang perlu Roh Kudus, supaya hidup kita ini tetap dihibur, dipimpin terus di dalam kebenaran Allah. Itu sebabnya mari kita akan angkat satu pujian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita akan saat teduh. Kita akan renungkan betapa dahsyatnya penderitaan Kristus sampai kepada bukit Golgota. Darahnya yang sudah tercurah bagi kita untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa kita. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita di atas kepala. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada waktu sebelum dia diserahkan, pada waktu dia di Taman Getsemani bersama dengan muridnya, dia mengambil roti dan dipecah-pecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Makanlah, sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu sudah memperingati akan kematian. Dalam nama Yesus, kita makan bersama-sama. Kita angkat anggur di atas tangan kanan kita. Demikian juga sudah itu dia mengambil cawan dan berkata, apa yang kau lakukan ini adalah meneruskan apa yang dari Bapa. Bahwa cawan ini adalah anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Minumlah, sebab setiap kali kamu minum anggur ini, kamu sudah memperingati akan kematianku. Dalam nama Yesus, kita akan minum bersama-sama.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas persekutuan yang indah dengan Engkau pada pagi hari ini. Kami boleh mengenang akan penderitaanmu, akan kebangkitanmu Tuhan. Terima kasih. Kiranya persekutuan ini boleh menguatkan iman pengharapan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Untuk para pemimpin-pemimpin negeri kami. Baik presiden, wakil presiden, para menteri, aparat-aparat daerah dan kota-kota pelosok. Kami berdoa buat mereka, buat negeri kami, supaya negeri kami ini Engkau jauhkan dari penyakit yang sedang menyebar saat ini, COVID-19. Supaya kuasa darah-Mu melindungi setiap kami, negeri kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu turun atas negeri kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Mari kita kedangkan tangan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati mereka, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Engkau berkati mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan mereka, rumah tangga mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan akan memberkati mereka. Belum mereka pulang, kiranya damai sejahtera dan sukacita, pertolongan, penyertaan yang sempurna daripada Tuhan Yesus menyertai kita sekalian dari tempat ini sampai ke rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan bersama-sama.